Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Salah satu yang menjaminkan kita mendapatkan kekekalan nikmat, karunia, kemuliaan, kemudahan dalam kehidupan adalah bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan dijamin tambahan nikmat. Tetapi hakikatnya kita justru menghadapi ujian, semakin datang satu, tidak lama datang yang kedua dan seterusnya. Ujian setelah ujian setelah ujian, dan kita selalu merasakan gelisah dalam kehidupan kita. Yang sekarang umat banyak berfikir gimana caranya agar terjedah dari ujian yang kita hadapi dan solusi keluar dari apa yang kita hadapi. Tetapi banyak tidak memfikirkan apa yang menyebabkan pertama kalinya kedatangan ujian ini. Dan menurut saya, pertama, karena saya berbicara dari segi agama, yang pertama kita masih kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rasulullah SAW, 3 poin ini, barang siapa yang membawanya, barang siapa yang memilikinya, dia telah mendapatkan dunia dan segala isinya. Artinya kekayaan dari 3 poin ini, dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Yang pertama, Rasulullah SAW qal, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun pagi harinya sehat jasmaninya. Banyak saudara kita terbangun sakit, terbangun jadi stroke, terbangun atau dibangunkan oleh keluarga sudah meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah saat tidur. Dan kita harus menyadari ketika kita bangun, dari segi jasmani, sehat walafiat, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dengan harta dan kekayaan kita bisa berobat, tapi tidak ada kekayaan yang bisa memberikan nikmat sehat. Justru nikmat sehat Allah berikan kepada kita cuma-cuma, gratis. Apakah kita memanfaatkan nikmat sehat untuk mengagungkan Allah atau salah guna? Yang kedua, aminan fi sirbih, aman di tempatnya. Walaupun kita menghadapi krisis ekonomi, menghadapi tantangan, menghadapi ujian yang begitu besar, dan sebelum terjadi wabah ini, COVID-19, sebenarnya kita sudah menghadapi krisis ekonomi, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa, apalagi sekarang. Jadi yang kedua, kita bangun pagi hari, kita merasa aman di tempat kita. Dan Alhamdulillah, kita harus menurunkan fikiran kita dan bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat aman. Nikmat aman itu sangat mahal dan itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dengan harta. Walaupun kita memiliki harta karun, tidak bisa menggantikan ketakutan dengan aman. Tapi nikmat aman anugerah dari Allah SWT. Apakah kita bisa merasakannya? Apakah kita selalu bersyukur dan berdoa memohon kepada Allah agar Allah jaga nikmat aman ini? Anak kita beraktivitas, pulang pergi, mereka nyaman-nyaman saja ke sekolahannya. Bahkan kita cari nafkah rezeki, kita tinggalkan anak kita, keluarga kita di rumah sendirian. Alhamdulillah aman. Tapi sayang sekali, kenikmatan aman ini kita cukup lalaikan dan kita tidak mensyukurinya. Yang ketiga adalah indahu quta yaumi. Kata Rasulullah SAW, memiliki kecukupan untuk hanya hari ini. Alhamdulillah di negeri kita, walaupun masih banyak orang miskin, tapi belum ada kata kelaparan. Belum ada musibah kelaparan massal atau kelaparan yang menimpa negeri kita. Sebagaimana terjadi beberapa negara Afrika sampai orang mati karena kelaparan. Kata Rasulullah SAW, kalau anda memiliki kecukupan hari ini
bukan untuk besok. Dan saya yakin yang ada makanan di rumah kita, di kulkas kita, dalam makanan ringan, makanan berat, sayuran, berbagai macam-macam, buah-buahan, jangankan cukup untuk kita hari ini, tapi saya rasa mungkin sampai 1 minggu ke depan masih ada. Mungkin bagi warga miskin memiliki makanan untuk hari ini, atau orang yang bekerja penghasilannya syukur-syukur kalau dapat untuk hanya hari ini dia makan dan menikmatinya. Tapi ingat, ketika anda mendapat kecukupan hanya untuk hari ini, bukan untuk besok, makan pagi, siang dan malam, kata Rasulullah SAW, anda sudah menjadi orang kaya yang memiliki dunia dan segala isinya. Itu yang harus kita sadari dan kita harus syukuri. Sehat walafiat, kita bangun pagi hari. Yang kedua, kita aman di tempat kita dan di negeri kita, dan ini nikmat yang amat dahsyat. Yang ketiga adalah nikmat kecukupan. Kita bisa beraktivitas, makan sehari-hari, sehari kita hari ini saja sudah mendapatkan makanan pagi, siang, malam. Itu berarti sudah menjadi tanda kekayaan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat itu tidak dijamin kekal. Kadang-kadang manusia, apalagi yang memiliki kemampuan, tidak mau belajar hidup susah. Dan ujian yang kita hadapi, sebagaimana Allah gambarkan di dalam suratul Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Mohon jemaah sekalian bisa ingat ayatnya, bisa anda simpan, bisa nanti selesai acara ini anda bisa buka Al-Quran, suratul Baqarah ayat 155, 156, 157. Saya akan bacakan dan saya akan sedikit jelaskan tapi tidak secara detail, biar menghemati waktu. Nanti bisa jemaah sekalian masing-masing buka Al-Quran dan melihat artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Menurut saya ayat ini sudah menggambarkan kondisi sekarang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Bukan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَوْفِ. Kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut. Bukan dari rasa takut atau dengan ketakutan. Hanya sebagian. Kondisi sekarang kita rasa takut beraktivitas, gelisah, tidak nyaman, berhati-hati, maskar, kemanapun kita pergi, menjauh lingkungan, menjauh tempat ramai-ramai. Ini sebagian, kata Allah SWT, ujian dari kami akan menjadikan takut, rasa takut tidak nyaman. Ada orang susah, dia terhalang tidak bisa mencari nafkah dan rezeki, makanya akibatnya dia kelaparan. Wa naqsim minal amwal, akan diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Dan saya yakin itu sudah dirasakan oleh pemuda-pemuda atau berusaha, apalagi berusaha yang baru mulai berbisnis. Ingin mencitrakan dirinya dan keluarganya, tapi menghadapi tantangan ujian ini yang bisa mengakibatkan krisis ekonomi. Dan ini menjadi ujian wa naqsim minal amwal. Kurang, ujian ini berkurang harta kita. Bahkan wathamarat, buah-buahan, sayuran, makanan, banyak berbagai macam makanan. Biasanya rumah saya tidak pernah konsum dari buah-buahan. Sekarang tidak ada buah-buahan di pasar, susah sekali mencari buah-buahan. Berarti ini
Allah gambarkan ayat ini sampai buah-buahan itu pasti menghadapi kekurangan atau berkurang dari kecukupan untuk masyarakat. Apa sikap kita menghadapi rasa takut, rasa gelisah, kelaparan bagi banyak orang miskin yang susah cari makan, kemudian masalah kekurangan harta, jiwa dan nyawa yang sudah kurban, berita gembira bagi orang yang menghadapi krisis macam ini. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kemudian kekurangan makanan dan buah-buahan dan berbagai macam nikmat, beritalah gembira bagi orang yang sabar. Siapa ini yang sabar? Apa yang harus lakukan? Pertama dari ucapan. Alladzina idza asabathum musibah, mereka ketika ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya dari Allah dan kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belajar menjadi orang sabar, apalagi dalam krisis ini. Kemudian, karena di sini bukan hanya yang diuji adalah ekonomi kita, bukan hanya politik kita, bukan siapa di antara kita yang percaya takdir. Siapa yang bisa menerima dengan tulus hati dan dia yakini ujian ini apapun penyebabnya kita harus percaya ini dari Allah. Kita harus terima dengan ikhlas. Tapi tidak boleh hanya terima dengan ikhlas, tapi kita harus juga berjuang untuk menghadapi ujian. Sebagaimana Allah turunkan bala, turunkan ujian sebab dosa dan perilaku manusia, Allah juga menjanjikan akan terangkat ujian ini, terangkat bala ini dengan kita selalu bertaubat. Dan termasuk doa salah satu senjata bagi kita untuk mengangkat bala yang kita hadapi. Mereka yang selalu bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Akan Allah bersalawat kepada mereka. Allah akan turunkan rahmat dan akan Allah memberikan petunjuk. Bagaimana kita menghilangkan rasa takut, bagaimana kita menghadapi kelaparan dari krisis ini, bagaimana menghadapi kekurangan harta dan lain sebagainya. Petunjuk yang kita dapat dari pertemuan ini yang kita harus gunakan dan kita manfaatkan. Karena bersabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Mu'min yang kuat lebih disayangi dan dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Sebagaimana mu'min yang kuat? Kuat iman, kuat akidah, kuat akhlak, kuat kesehatannya, bahkan kuat hartanya dan usahanya, ikhtiarnya, tawakalnya, berjuangannya. Bukan akhir dunia. Saya sering kemarin mendengar berita, katanya sudah hari kiamat dekat, sudah ini ada masalah, kita sudah di akhir zaman, ada kaitan. Jangan berlebihan membahas akhir zaman. Akhir zaman masih panjang. Proses tanda dan ciri-ciri hari kiamat masih turutannya panjang. Urutannya masih juga panjang. Di antara satu dan berikutnya juga masih lama dan panjang. Jangan membuat kita selalu memfikirkan akhir zaman, membuat kita sudah ketakutan dan tidak memperjuangkan umat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, walaupun hari kiamat terjadi dan di depan matamu sudah terbangkit hari kiamat, Rasulullah SAW, masih di tanganmu ada tanaman yang perlu ditanamkan di atas bumi, Rasulullah SAW, segera tanamkan tanaman itu supaya bisa membawa kehidupan. Ini yang kita mau dari proses ini, memberikan impian, memberikan harapan optimis untuk dunia, untuk umat Islam agar tidak boleh putus asa. Terus kita memperjuangkan apapun yang kita hadapi. Harus kita tunjukkan kita masih mukmin yang kuat. Ya Allah, ini ujian darimu dan insya Allah kami kuat menghadapinya. Kuat ikhlas menghadapi ujian, kuat sabar dan juga kuat mencari solusi dan yang terbaik untuk bagaimana bisa berduli kepada umat, membangun umat, bukan hanya untuk membangun diri sendiri. Dan di situ menurut saya jihad fi sabilillah. Di sini jihad kita. Berusaha, pemuda-pemuda berbisnis, pembisnis, kemudian teman-teman semua, siapapun, apapun yang kita mampu bersama, saya yakin sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita bersama, berjamaah, saya yakin akan terwujud semua cita-cita kita. Kekuatan, kalau kita buka sejarah, apa yang mengakibatkan jatuhnya khilafah Utsmani, khilafah Abbasi, khilafah Amawi, walaupun umat Islam begitu kuat, karena berpecahan di tengah kita. Makanya kita sekarang sebagai umat Islam, ayo kita bersatu, kita rangkul semua masyarakat Indonesia, yang Muslim, yang non-Muslim, apapun dia,
bermazhab, apapun budayanya, dari manapun asal usulnya, selama dia masih orang Indonesia, kita menunjukkan keberdunian dan kebersamaan. Kita rangkul mereka. Kita bawa ke jalan yang benar. Ulaika humul muhtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya petunjuk agama dan juga insyaallah petunjuk ekonomi yang terbaik untuk masyarakat kita. Makanya kita bukan hanya mengikuti solusi dan aturan pemerintah, dan ini memang solusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stay home, ini sebenarnya jalan keluar dari segala penyakit yang kita hadapi, apalagi wabah ini. Solusinya memang diam di rumah, dan ini solusinya bukan solusi negara, bukan solusi medis, tapi solusinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap melalui munajat kita bersama di rumah masing-masing, kita angkat doa Nabi Yunus sebagaimana dia didiamkan di dalam perutnya ikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan dari surah As-Saffat ayat 139 sampai ayat 145, kalau Nabi Yunus yang sudah diuji oleh Allah dan dimakan oleh ikan dan didiamkan dalam perutnya ikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan doa Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus, bisa jadi Nabi Yunus akan didiamkan di dalam perutnya ikan itu sampai hari kiamat. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita dalam wabah dan ujian ini. 1 tahun lagi, 1 bulan, bisa jadi insyaAllah habis Ramadan selesai semuanya, kita tidak tahu. Makanya kuncinya, jangan seperti bagaimana Allah gambarkan, kalau bukan doa Nabi Yunus, bisa Nabi Yunus didiamkan di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Apakah kita mau diam atau kita mau menghadapi ujian ini sampai mati atau sampai hari kiamat? Saya yakin tidak mau. Solusinya apa? Bermunajat dengan doa Nabi Yunus, diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini menjadi wirid kita setiap hari. Kalau bisa juga dekatlah sama Al-Quran, setiap hari baca sampai kita khatam. Di saat kita khatam, kita bermunajat, karena doa di saat khatam Al-Quran doa makbul. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, agar mudah-mudahan Allah angkat bala dan musibah yang kita hadapi dari negeri kita maupun dari seluruh dunia. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga tetap kita istiqamah